Shalom teman-teman semua, kita akan satu lagu pujian. Tuhan Yesus sungguh baik dalam hidup kita. Untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan bagi setiap kita. Sebelum kita mulai Mayo Talks kita nyanyikan satu pujian ini. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kami percaya Engkau selalu baik dalam hidup kami Tuhan. Tidak pernah berkesudahan, rahmat-Mu selalu baru bagi kami. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Bersama-sama kita katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Kami percaya untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik, Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Shalom teman-teman semua, selamat malam. Kita ketemu lagi di Mayo Talk. Boleh dong yang bisa nyalain kameranya. Kita nyalain kameranya, yang nggak bisa aku minta reactionnya. Coba. Gimana hari ini, hari Jumat? Kita ketemu lagi di minggu yang keempat di Mayo Talk, teman-teman. Edisi 25 November 2022 dengan tema Equality. Ya. Apa itu equality? Nanti kita akan bahas setelah ini. Kita akan buka sebelum kita masuk ke pembahasan Mayo Talks malam hari ini, kita akan buka dulu dengan doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Bapa untuk malam hari ini kalau Kau boleh kumpulkan kami kembali di Mayo Talks. Kami berdoa biarlah acara ini boleh menginspirasi dan memberkati para pasangan suami istri yang hadir malam hari ini, dan memberikan insight-insight bagi kami. Kami juga berdoa bagi narasumber kami, Bro Irwan dan juga Sis Mona, berikan hikmat kepada mereka untuk mereka boleh memberkati kami dengan sharing-sharing mereka, dengan apa yang akan mereka bagikan kepada kami malam hari ini. Kami juga berdoa Tuhan bagi kami, biarlah Engkau boleh membuka pikiran dan hati kami, untuk kami boleh selalu belajar hal yang baru dan memperbaiki relasi kami boleh saling membangun. Di dalam Mayo Talks ini kami boleh mendapatkan banyak pelajaran yang berharga. Terima kasih Tuhan, beracaralah bersama dengan kami malam hari ini. Kami akan siap memulai, biarkan Roh Kudus juga hadir di tengah-tengah kami malam hari ini. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, teman-teman, acara Mayo Talks ini kita adakan setiap Jumat yang keempat.
dan acara ini diselenggarakan oleh Komunitas Maria Yosef. Apa itu Komunitas Maria Yosef? Komunitas Maria Yosef adalah komunitas pasutri yang berpusat di dalam kerasulan keluarga. Dan di dalam Mayo Talks ini, kita akan selalu membahas tentang couple goals dari setiap pasutri-pasutri yang tentunya inspiratif dan memberkati bagi kehidupan keluarga, bagi kehidupan pasutri kita, ya. Jadi don't miss it setiap Jumat yang keempat, ya. Dan kita simak sebentar sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita tentang equality nih ya, dengan narasumber kita yang luar biasa, ya. Narasumbernya masih ini ya, belum diumpetin dulu ya, teman-teman digital ya. Nanti kita save the best ya. Oke, jadi kita akan siap untuk lihat dulu dari cuplikan Mayo Talks kita bulan yang kemarin tentang Live, Love, Laugh, Live, and Legacy. Susah nih, belibet nih ya lidahnya ya. Tapi biarlah kita sebut aja 5L teman-teman ya. Mayo Talks kita bulan lalu ini membahas tentang notaris ya, bagaimana menghadirkan notaris, bagaimana membahas tentang warisan, kita prepare dalam kehidupan keluarga kita. Boleh teman-teman digital, tim digital ditampilkan? Yesus bakti abad. Mayo Talks akan selalu membahas couple goal dari setiap pasutri yang bisa menjadi sumber inspirasi. Kita sambut Pasutri Roni dan Margaret. Mari kita beri aplaus. Peninggalan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris atau semua peninggalan pewaris yang berupa hak dan kewajiban atau semua harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia setelah dikurangi semua utangnya. Nah, bentuk-bentuk surat wasiat ini ketiganya tetap harus didaftarkan ke notaris seperti itu. Nanti oleh notaris disimpan, kemudian setelah disimpan baru didaftarkan di Balai Harta Peninggalan. Walaupun nggak seberapa gitu asetnya kita gitu ya, tapi dibutuhkan hikmat dari Tuhan juga pada saat membaginya itu. Supaya apa? Supaya tidak ada kecemburuan, supaya tidak ada sakit hati di situ. Tapi itu malah kita berharap ketika dibagikan itu pun memberikan sukacita, ada damai sejahtera untuk anak-anak kita juga. Iya, itu cuplikan nanti kalau teman-teman yang mungkin bulan kemarin nggak ikut, boleh catch up di YouTube kita ya. Kita punya YouTube Komunitas Mayo, boleh lihat di situ teman-teman. Oke, malam hari ini sebentar kita akan mulai undang narasumber kita yang luar biasa, teman-teman. Coba deg-degan dulu hatinya ya. Ya, sebelum kita lihat narasumber kita. Malam hari ini juga teman-teman yang punya pertanyaan nanti sambil kita diskusi, boleh daripada lupa pertanyaannya ya, boleh diketik-ketik dulu di chat box. Atau nanti pada saat sesi Q&A itu boleh raise hand ya, nanti boleh secara langsung ataupun boleh drop pertanyaannya dulu di chat box ya, mungkin teringat sesuatu waktu diskusi berlangsung. Oke. Kita akan panggil narasumber kita yang luar biasa. Sudah siap ya? Ada Pasutri ini, Pasutri yang bergerak di bidang kerasulan keluarga. Ada Bro Irwan dan Sis Mona, ya biasa panggilannya Monir ya. Bukan Munir teman-teman ya, tapi Monir ya. Oke, udah ada belum ya ini ya? Saya masih sendirian nih di sini kayaknya. Halo, Yose. Halo. Nah, ini dia. Oke, selamat malam, Bro. Hai. Iya, ini aduh karena pakai virtual background jadi dipastikan selalu nempel ya. Biar nggak hilang salah satu ya. Emang kalau Pak Sutri begitu ya, harus selalu ada tujuannya ya virtual background ya. Ya, ya kalau Pak Sutri emang selalu nempel, nggak nempel salah satu hilang nanti. Okay. Ya, ini Bro Irwan, Sis Mona, ini biasa aku teman lama nih ya, aku biasa menyapa dengan Ko Irwan dan Cimona. Mungkin malam hari ini biar saya nggak gagap gitu, nggak boleh ya teman-teman ya, aku sapa Ko Irwan, Cimona gitu ya. Kalau Bapak Ibu kayaknya agak tua ya, Ko ya. Yeah. boleh dong. Ya, oke. Boleh dikenalin dulu nih Ko Irwan, Cimona, karena kan katanya kalau tidak kenal maka tidak sayang gitu ya. Jadi boleh perkenalan ya ke teman-teman komunitas Mayo ya. Sedikit tentang panggilnya teman-teman ya. Oh iya, teman-teman, jangan Bapak Ibu kok. Jangan. Ya, selamat malam teman-teman semua. Halo. Ya, nama pasangan saya Mona.
Saya Irwan. Kenapa? Kami sudah menikah 23 tahun. Baru 23. Dikaruniai 3 anak, 2 laki-laki, 1 perempuan. Kami domisilinya di MBK Tomang. Udah, apa lagi ya? Aduh, itu mungkin ada tim digital, boleh ditampilin nggak? Ada ini tuh ya, ada foto keluarga kayaknya. Ya, Oh, untuk keluarga. foto keluarga perlu nih. Wow, udah gede-gede, 23 tahun ya, kok ya. Wah, ini kayaknya freeze ya. Teman-teman, apakah ini bisa dilihat atau ini saya doang ya? Ini freeze ya? Kok Irwan Cimonanya ya? Udah nggak apa-apa. Saya bacain aja ya teman-teman ya. Mungkin mereka nih low profile ya, jadi malu kalau tampil foto keluarganya, jadi saya aja yang bacain ya. Oke, ini adalah mereka tadi bilang sudah menikah selama 23 tahun. Dulu temen di MBK nih ya, teman-teman dulu. Jadi saya kenal mereka waktu di MBK. Ini mereka menikah 30 Januari tahun 99 ya. Entah kita masih ada di mana tahun 99 ya, mereka udah menikah nih. Dikaruniai 3 anak, 2 laki, 1 perempuan. Itu bisa kita lihat, waduh karya pelayanan sosialnya nih panjang nih. Dari tahun berapa tuh ya, 2022 sampai sekarang. Ada di Badan Amal Kasih Katolik, di KAJ sebagai sekretaris, lalu juga sebagai ketua subseksi pendamping keluarga di SKK Paroki Tomang. Ada tim aktif Worldwide Marriage Encounter Distrik 1, luar biasa Marriage Encounter. Lalu juga ketua seksi kerasulan keluarga tahun 2015 sampai 2018 ya, 3 tahun. Lalu panitia temu uskup regio Jawa. Lalu salah satu tim penyusun buku MRT juga, dan panitia sidang agung Gereja Katolik Indonesia. Wah, ini berarti tidak usah diragukan lagi ya. Oke, ini apakah sudah kembali narasumbernya? Wah, belum kembali. Bagaimana ini? Saya bisa tiba-tiba jadi narasumber malam ini kayaknya. Waduh. Ya, teman-teman, malam ini kita akan membahas tentang equality ya. Apa sih equality gitu? Mungkin bertanya-tanya gitu ya. Equality itu adalah kesetaraan ya. Jadi apa sih tapi nanti yang akan dibahas? Nah, ini saya juga nggak punya nih bahannya nih kebetulan ya. Cuman mungkin banyak kali dari kita ini mengetahui bahwa ada dogma-dogma ya. Ada dogma-dogma peran laki-laki, peran perempuan gitu, sehingga hari ini saya pakai baju pink teman-teman, karena dogma bahwa perempuan itu pink ya, laki-laki itu adalah biru gitu. Jadi sering kita terjebak dengan dogma dan peran-peran dalam masyarakat ya. Apa yang tugas-tugas pria, tugas wanita, dan nanti saat masuk ke dalam perkawinan ini bisa menjadi satu isu juga nih. Kok ternyata suamiku kok nggak ngangkat-ngangkat gas gitu ya. Kenapa yang geser-geser gas kok aku nih gitu. Terus sebaliknya kenapa nih suami kok lebih sering di dapur daripada istrinya gitu. Nah, sering hal seperti ini nih teman-teman, karena ada dogma-dogma yang ada di masyarakat. Iya, sudah kembali akhirnya. Ya. Mohon maaf, kayaknya internet di rumah tidak bersahabat. Jadi kita pakai HP ini, nggak apa-apa ya. Oke, teman-teman doa, tolong doakan supaya internet bersahabat ya. Oke. Ya, oke. Ini tangan saya dingin loh, Ci. Dari tadi nih harus ngomong nih, Ci ya. Nggak punya bahannya ya. Saya khawatir saya harus menjadi moderator malam ini. Perangkap speaker juga boleh dong ya, saya. Gimana? Wah, jangan, Ci. Oke, Ci, tadi kan sedikit ya, aku kasih pengantar nih kebetulan tentang equality gitu ya, atau kesetaraan. Ini kok kameranya goyang-goyang ya? Kenapa ya? Oh, kameranya goyang-goyang karena kakinya kok Irwan goyang-goyang. Agak. Ya udah, masuk tangannya masih tremor. Ya, nggak apa-apa, Ci. Kadang hidup emang goyang-goyang, tapi bagaimana kita berdua harus stabil ya, Ci ya, dalam bagaimana menikmati goyangan itu ya, Yos? Oh iya, wah ini harus tema yang berbeda nih kalau goyangan begini. Jumat malam cocok ya temanya ya. Ada ikut goyangan. Oke, Ci, tadi kan kita malam ini mau bahas tentang equality ya, kesetaraan gitu. Boleh nggak sedikit sebenarnya kesetaraan tuh apa sih gitu loh, dalam perkawinan tuh kayak gimana gitu, dan ada dogma-dogma ya,
Ko Irwan, Cimona dalam masyarakat. Iya. Ya, maksudnya suami tuh harus gimana, istri gimana. Ini banyak yang terjebak dalam stigma-stigma seperti ini gitu. Nah, boleh nggak dijelasin sedikit nih dari pakarnya? Tadi aku udah bacain loh resumenya yang panjang banget itu, luar biasa. Astaga. Saya ya. Ya, boleh Kak Oci, silakan. Oke, thank you Jose. Oke, baik teman-teman. Mungkin sebelum kita masuk ke equality, di sini kita semua pasutri ya, pasutri muda di sini ya, kayaknya ya. Nah, ada yang masih ingat nggak gimana sih janji perkawinannya? Ayo. Waktu mengucapkan janji perkawinan. Ada yang masih ingat nggak? Kalau yang masih ingat coba raise hand deh, open ininya, unmute deh, coba ada nggak? Saya dulu Kelihatan apa? nih. Kelihatan nih yang nyontek dari buku dulu sama yang apa lah ya, Ci ya. Ya, oke lah daripada kelamaan nungguin. Ada yang hafal nggak nih? Aku soalnya nggak bisa lihat nih Jose. Aku dari HP nih. Kayaknya enggak ya, belum ya? Oh, ini ada teman-teman di sini dari mukanya sih kayaknya hafal semua, Ci. Wih, mukanya hafal semua ya. Kita kalau sebut nama ini hafal semua, Ci. Gitu ya, panjang nih, luar biasa. Iya. Oke. Sekarang aku tanya dulu deh pasanganku yang biar langsung nih. Kamu hafal nggak masih janji perkawinan kita? Apa? Coba. Saya Irwan Wih. memilih engkau Mona Wih. menjadi istriku. Aku berjanji, aku atau saya gitu ya. Saya berjanji untuk setia padamu dalam suka dan duka, untung dan malang, di waktu sakit dan sehat. Ya, terus saya juga kalau ada slide yang tulis di situnya, lalu biasanya ada juga tambahan saya akan menjadi suami yang baik untuk ayah yang baik bagi anak-anak yang dikaruniakan bagi kita. Demikian janji suci ini. Gitu. Asik. Ya. Hafal ceritanya ya, walaupun udah baru 23 tahun perkawinan, dia 23 tahun masih nempel nih di otak. Mantap. Nah, tapi pertanyaannya, kalau kita mau membaca nih, kebetulan ada ini ya, sedikit contoh ini janji perkawinan. Kalau kita lihat janji perkawinan di sini, ini kalimatnya kebanyakan kalimat pasif atau kalimat aktif. Nah, di sini kita lihat ternyata banyaknya kalimat aktif ya. Saya terus tadi saya ngomongnya. berjanji, saya akan menghormatimu, saya akan mencintaimu. Jadi sekarang kalau tadi bilang judulnya Jose equality, give and take ya kan. Jadi sebenarnya di mana take-nya? Karena janji perkawinan kita tuh ternyata bersifat aktif. Berarti ketika kita saling menerimakan sakramen perkawinan, karena janji perkawinan itu sendiri adalah sakramen perkawinan kita. Jadi kalau romo, imam, dan uskup siapapun itu hanyalah pejabat gereja yang meresmikan, menyaksikan bahwa kita berdua ini sekarang sudah menjadi suami istri. Jose, sorry, ini aku boleh matiin ini dulu, Off cam dulu ya. Off cam dulu ya, supaya nggak mengganggu suaranya. Oke. Oke, thank you. Ya, jadi ketika kita mengucapkan janji perkawinan, apakah sebenarnya kita menyadari apa sih yang terjadi dengan janji perkawinan ini gitu loh? Apakah kita bisa menghidupinya dalam perkawinan kita setelah acara atau setelah kita melakukan pernikahan di gereja itu? Menjalani pernikahan. Nah, Irwan akan sharing bagaimana dia yang tadi hafal ya. Nah, bagaimana dia? Apakah dia menghidupinya? Iya. Pak Irwan, sorry. Saya Sorry aku potong. Ini slide-nya kita matiin dulu. Mungkin kalau slide-nya nggak ada lebih stabil. Boleh dicoba on cam lagi kah? Wah, hilang lagi nih. enggak. Wah, sih. Sekarang masuk ke laptop lagi bisa berhasil. Aduh, puji Tuhan. Tim doa berhasil. Iya. Wah, sih.
Oke ya, klik dari sini. Jangan. Oke deh. Oke. Jadi wah, memang sangat-sangat hafal, tapi tidak menghidupinya. Saat ini membayangkan hal itu, saya sangat malu ya. Kok bisa ngucapin, ternyata saat terjadi pertengkaran, kalau ada yang nggak beres, kamu kok nggak ngertiin saya, kamu kok nggak bisa apa namanya, kita berjalan bersama nih dengan janji perkawinan kita. Lalu diingat, iya ya, saya nggak minta Mona untuk bisa ngertiin saya kok. Tapi kenapa saya jadi belakangan jadi nuntut Mona? Nah, itu yang saya rasa ada hal yang iya ya, saya yang mesti berubah. Sejak hari itu saya lihat nggak, pegangan dasar dari perkawinan ini adalah janji itu gitu saya. Oke. Kalimat itu tertujunya pada saya. Saya harus berbuat sesuatu untuk keluarga saya. Nggak ada bukan Mona, bukan saya. Gitu. Oke, luar biasa. Ini berarti mungkin banyak dari kita nih dan teman-teman yang mungkin nggak sadar ya, Ko Irwan, Cimona, kita berpikir bahwa oh ya udah kalau menikah ada sakramen perkawinan di gereja ya berarti ada janji yang kita harus ucapkan gitu. Tapi ternyata, nah baru sadar juga nih bahwa ternyata janji itu kok kalimatnya aktif ya. Dan saya nih subjeknya nih, bukan kamu ya. Kamu harus mencintai saya, kamu harus menjadi bapak yang baik gitu. Kalau nggak ngertiin saya, nah itu kan menuntut ya kan. Betul. Berarti janji perkawinan itu sebenarnya adalah dari apa yang kita bisa beri gitu ya. Ko Irwan, Cimona kepada pasangan kita. Jadi dua-duanya fokusnya bukan minta nih, tapi saling memberi. Gitu ya. Dan janji perkawinan ini kalau tadi aku tangkap adalah berarti sebagai landasan nih. Fondasi. Benar ya? Iya. Benar ya? Betul sekali Jose. Jadi kalau kita mengingat bahwa kita menikah itu dengan fondasinya ada janji perkawinan kita, nah kita sekarang bertanya kembali, buat apa kita menikah? Apakah kita mau bahagia? Biasanya orang ya nggak ada lah orang yang mau menikah buat jadi susah. Orang maunya pasti lebih happy dong dengan adanya pasangan. Kita lebih bisa mendapat yang happy-happy, bahagia. Tapi sebenarnya tujuan perkawinan itu apa? Nah, kalau kita mau menyelidiki lebih jauh ya, ini kita mau bicara soal perkawinan Katolik. Di Kanon 1055 itu perjanjian perkawinan dengan adanya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk di antara mereka persekutuan seluruh hidup yang menurut ciri kodratnya terarah pada kesejahteraan suami istri atau bonum coniugum serta kelahiran dan pendidikan anak antara orang-orang yang dibaptis oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen. Nah, berarti tujuan pertama dari perkawinan itu kesejahteraan suami dan istri. Nah, balik lagi kepada janji perkawinan sebagai landasan, berarti tugas kita adalah mensejahterakan pasangan. Itu nomor satu. Baru setelah itu terjadinya terbuka kepada keturunan. Kalau memang Tuhan bersedia menganugerahkan melalui kita terjadinya keturunan, kita harus terbuka. Gak boleh bilang, aku cuma mau aku sama kamu gitu. Mau enak nggak mau anak nggak boleh gitu ya kalau secara Katolik ya. Oke. Gitu. Nah, tapi yang pertama adalah kesejahteraan pasangan. Nah, kesejahteraan pasangan itu apa? Kesejahteraan seluruh pasangan aspek. Tidak hanya kepada material, tapi juga kepada moral. Dan tiap orang, tiap individu itu unik, beda-beda. Apa yang buat saya sejahtera belum tentu buat Jose sejahtera. Apa yang buat Irwan sejahtera belum tentu mungkin buat teman-teman yang lain juga sejahtera. Jadi memang sangat unik dan itu memang harus dikomunikasikan. Jadi kita tahu sama tahu apa yang bisa membuat pasangan kita itu merasa sejahtera. Jadi itu tujuan pertamanya perkawinan. Jadi kalau kita sudah ada tujuannya ke sana, oke, ibaratnya kita kalau naik taksi ya, kita naik taksi di kalau perkawinan, kita masuk ke dalam perkawinan, ibarat kita masuk ke mobil taksi. Setelah itu kita mau kemana? Ya terserah lah, pokoknya jalan-jalan kita udah naik taksi lah. Terserah lah kita mau kemana, yang penting kita udah married. Ya ke depan lah. Kan udah dari dulu gitu.
Kita kecil, jadi besar kita pacaran, habis pacaran nikah, habis nikah nanti jadi tua, punya anak, terus ya udah tinggalin aja kita emang semua begitu kok gitu. Ternyata enggak. Kalau kayak kita naik taksi, baru kita naik taksi, kita di taksi kita nggak tahu tujuan kita mau kemana. Yang penting puter-puter aja, puter-puter Jakarta. Yang ada argonya jalan terus, tapi kita juga nggak tahu. Akhirnya kita akan kembali ke di mana tempat kita berada. Karena sopir taksi juga kan nggak ngerti kita mau kemana. Beda kalau kita naik taksi, tapi kita tahu tujuannya. Oh Pak, nanti kita mau ke Monas. Oh Pak, kita mau ke gereja MBK gitu ya. Jelas tempatnya. Sama seperti perkawinan. Ketika kita tahu kemana sih tujuan perkawinan kita, nah barulah kita bisa merasa bahwa itu membahagiakan, bahwa Tuhan sudah mengirimkan seorang yang sepadan dengan kita. Kenapa kita berdua itu, kata Romo, kalian bukan lagi dua, melainkan satu. Apa sih keuntungannya? Oh, kenyataannya banyak pasutri yang berantem. Banyak pasutri yang ribut, kayaknya enakan gue sendiri gitu. Padahal perkawinan itu untuk saling mensejahterakan. Jadi itu sebenarnya ketika kita bisa mengetahui tujuannya dan bagaimana caranya untuk saling mensejahterakan, itu akan sangat membahagiakan. Sulit. Walaupun sulit, itulah perjuangan seumur hidup ya. Nah, nanti kita nanya nih ya, kita mau denger sharing Boleh. Kak Irwan Cimona ya. Tapi nanti kalau sedikit aku highlight adalah kan banyak orang nih ya, coach, yang kalau ditanya apa sih tujuan kamu menikah gitu, terutama yang masih pacaran nih, pasti bilangnya adalah ya supaya bahagia gitu. Nah, ternyata malam hari ini kita tahu ya bahwa tujuan perkawinan sebetulnya adalah mensejahterakan pasangan kita gitu. Berarti kalau dua-duanya ini mengerti bahwa tujuan perkawinan ini dan saling mensejahterakan, fokusnya adalah bukan kesejahteraan diri kita tapi diri pasangan kita, maka kebahagiaan dalam perkawinan itu akan terjadi. Tidak saling menuntut gitu ya. Coach ya. Oke. Terus ngomongin nih soal kesejahteraan gitu ya. Terus kalau ada kesejahteraan berarti kan kita bahagia gitu. Boleh nggak diceritain sedikit apa sih kaitannya gitu loh, Pak Irwan Cimona, antara kesejahteraan ini yang melahirkan kebahagiaan dalam perkawinan dengan equality nih. Gimana nih gitu ya kalau kita udah sejahtera, terus apa kaitannya dengan kesetaraan ini gitu? Masalahnya Jose, justru kita belum sejahtera. Dalam perjalanan hidup kita pasti kita belum sejahtera, maka kita berjuang. Dan hal-hal yang menyebabkan kadang-kadang tidak atau kurang sejahtera lah, nggak boleh ngomong tidak ya. Kalau tidak kan nggak sama sekali kurang sejahtera. Itu bedanya juga ada. Karena ya tadi yang Jose bilang, masalah gender. Kesetaraan gender. Di mana tuh kesetaraan gender tuh Pak? Iya. Kalau saya pikir kita di timur nih, budaya timur, seringkali laki-laki ditempatkan harusnya laki-laki yang bekerja, laki-laki yang melindungi, laki-laki yang sementara kalau wanita, ya wanita mah di rumah aja, atau wanita nurut kalau mengasuh anak ya. Apalagi kalau kita cerita budaya nih, kalau ngomong budaya ada perbedaan. Mona sama saya berbeda kita ya budaya. Nah, kalau cerita tentang pengaturan ini nih apa namanya, yang pembagian peran gender, saya dulu juga ikut-ikut dengan aturan yang tadi yang saya sebutkan itu. Oh iya ya, saya harus bekerja, sementara kalau Mona bekerja, rasanya kok Mona bekerja lebih lama dari saya, Mona bekerja prestasinya lebih dari saya. Wah, nggak bisa, saya harus lebih. Tapi saya berusaha, nyatanya memang berkat itu lebih banyak mengalir melalui Mona. Karena Mona dipercaya oleh bos, sementara saya juga, kita laki-laki banyak saingan ya di kantor gitu. Karena dulu saya pernah ngantor. Terus saya pikir saat di rumah, nah ini Mona udah bantu kerja, saat pulang ke rumah saya udah capek kok. Udah yang tugas urus belajar anak-anak, urus mengatur rumah tangga, tetap lagi bebannya ke Mona. Wah, ini saya pikir-pikir kalau sekarang malu lagi ngomongnya. Karena
saya bukan memikirkan kesejahteraan Mona sudah membantu saya untuk sama-sama menopang ekonomi rumah tangga, tapi saya nggak hargain. Saya malah mau bersaing sama Mona. Kadang-kadang kalau Mona bilang saya harus lembur, nggak boleh lembur, kita berapa kali bertengkar ya. Ya, jadi memang kita nggak bisa lepas dari budaya ketimuran kita. Bahwa di mana kalau yang fenomena yang saya lihat sekarang ini ya, kalau perempuan bekerja itu lumrah. Banyak pasutri muda ketika masih pacaran pun saya tanya, jadi gimana? Ya di Jakarta, tante, mana ada. Kalau satu doang yang kerja nggak cukup. Jadi perempuan juga harus kerja. Tapi, jadi itu lumrah ya, kalau perempuan sekarang sudah mulai mengambil alih mengenai mencari nafkah. Tapi, ketika seorang suami bilang, saya menjadi bapak rumah tangga. Nah, itu akan menjadi quote-unquote aib. Gitu ya, dianggap nggak layak, dianggap nggak mampu. Apakah itu benar? Kalau kami merasa bahwa peran itu harus diambil bersama-sama. Kami tertarik sekali ketika dengar bahwa kalian di Mayo itu punya quotes ya, berkat itu sepaket dan sepakat. Sepaket. Itu good banget, itu bagus banget. Jadi ya memang Tuhan memberi berkat itu kan tadi bilang di awal, Imam sudah menegaskan ketika kita sudah mengucapkan janji pernikahan, berarti kita saling menerima sakramen pernikahan. Kalian bukan lagi dua, melainkan satu. Berarti udah sepaket. Mau lewat Irwan atau mau lewat Mona, itu satu paket. Udah dihitungnya satu, bukan lagi dua. Jadi buat apa saingan? Ya salah sayanya. Dulu belum ngerti. Dulu belum ngerti. Ya karena itu setelah memahaminya, saya buat komitmen sendiri dalam diri saya dan juga untuk berjuang meningkatkan relasi kami, yaitu berbagi peran dan tugas. Saya mau mengakui bahwa ya berkat yang kali ini karena Mona sekarang lebih aktif, ya Mona melalui kamu berkat ini mengalir untuk keluarga kita. Dan itu kita pahami sungguh-sungguh karena komunikasi yang sudah kita bangun, jadi berbagi peran dan tugas adalah kunci utama untuk relasi suami istri. Mantap. Jadi kita nggak pungkirin ya, sekarang nih lagi zamannya habis COVID, pandemi, efeknya ke ekonomi juga wow. Banyak di PHK, termasuk yayangku. Yayangku juga kena di PHK gara-gara itu. Nah, balik lagi. Berkat itu sepaket dan sepakat. Ketika kita sadar bahwa kita sepaket, kita harus sepakat. Bagaimana bisa sepakat? Melalui komunikasi, melalui dialog. Bagaimana kita akan membawa keluarga kita. Bagaimana kita akan, tadi Irwan bilang, berbagi peran dalam rumah tangga. Saat Mona, kalau sekarang, karena tadi Mona bilang, saya nggak bekerja, artinya nggak bekerja kantoran, tapi saya tetap usaha di karena pandemi ini saya berjualan, open PO, punya reseller, jualan keripik ya. Lalu juga ada kesempatan saya mengelola rumah kos-kosan yang ya kecil-kecilan menambah pasif income kami. Jadi bukan berarti melepas tanggung jawab. Tapi kita berbagi, kita saling berbagi peran, di mana kita bisa mengalahkan egoisme diri, kita mengalahkan harga diri kita hanya untuk satu tujuan perkawinan kita, yaitu kita untuk saling mensejahterakan. Mensejahterakan itu berarti kita perlu sepakat. Bagaimana cara mensejahterakannya, ya kan? Berarti karena tadi fokus mensejahterakan pasangan itu jadi mengakibatkan memungkinkan terjadinya equality itu ya, kesetaraan itu. Jadi nggak ada saling menuntut karena kita melihat udah kerjanya udah capek, lalu bagaimana kita saling menopang itu sehingga nggak ada lagi tuntutan yang ada pada umumnya gitu ya, Pak Irwan.
Biasa kan orang tuntut nih, harus dong gitu ya. Oke, tapi Kita hitungannya lawan arus, tapi awalnya memang aneh. Kalau Mona nyapu, saya harus bilang, Mah, nanti yang ngepel papa ya. aduh, Terus kalau Mona siapin masakan, karena saya kalau masuk dapur nanti bikin rusuh. oke. Jadi saya bagi peran. Mona yang masak, udah. Nanti mau bantu apa? Udah deh, jangan bantu. Tadinya marah saya. Tapi waktu Mona masak, benar-benar saya nggak bantu. Tapi selesai Mona masak, saya beresin perabotan yang Mona pakai, saya cuci, saya kembalikan ke tempatnya. Nah itu kita sepakat dan Ya, itu untuk mengurus pengelola di rumah ya. Sebaliknya untuk keuangan, saya juga jadi bersikap aktif gitu, mau ikut berbagi peran. Oke, income kita gimana? Pengeluaran kita gimana? Jangan cuma maunya mau pokoknya harus gitu ya. Tapi oke, gimana kita mensiasati dengan income kita yang seperti ini? Apa yang bisa saya lakukan? Saya coba ngelesin gitu ya saat ini. Saya apa yang bisa saya, oke, pengeluaran kita yang berarti kita harus diirit-irit, kita siasati. Oke, kita siasati bersama. Makanya kita bilang, oke, kita makan di luarnya nggak seminggu sekali, tapi sebulan sekali ya. Kita di rumah kita masak bareng-bareng. Ya kurang lebih seperti itulah, kita berbagi peran. saya yang ke pasar. Iya. Saya dapat apa tiap pagi antar anak, nanti tanya Mona perlu apa, saya ke pasar. Pasar tradisional, bukan pasar modern. Mantap ini. Ini coba nih suami saya ada nggak ya di partisipan sini ya? Coba nih semoga ada nih ya. Jadi bisa, karena kalau dititipin tahu nih kadang cowok nih datangnya kangkung gitu ya kok ya. Dia bingung tuh, dia tanya sama tukang sayur nih kangkung yang mana. Dia browsing gitu ya. Iya. Tapi karena kita ini kembali lagi tadi ya, pasangan itu tujuannya adalah bagaimana saya bisa buat apa untuk pasangan saya sehingga mengakibatkan nggak ada lagi tuntutan-tuntutan yang ada. Meskipun masyarakat kita, budaya timur kita seperti itu ya. Tapi karena in the name of love ya, Ko Irwan Cemona, karena kita mengasihi pasangan kita, kita mencintai, kita berusaha apa sih yang bisa saya buat untuk dia, gitu ya. Benar-benar Jose. Karena kalau kita bicara mengenai equality itu berarti apa sih? Kira-kira kita samakan persepsi dulu. Kalau menurut Jose, equality itu apa di sini artinya? Waduh, saya ditanya nih ya. Bahasa Inggris nih soalnya, saya nggak ngerti di bahasa Inggris nih. Kesetaraan ya, Coach. Kesetaraan ya. Oke, kita bilang setara. Kalau setara berarti kan kita berada di tingkat yang sama ya. Nggak ada yang di bawah, nggak ada yang di atas ya. Equality gitu ya. Nah, karena itu Tuhan tuh luar biasa banget. Dia bilang, saya sudah ciptakan bagimu teman yang sepadan. Ya memang teman sepadan kita ini gitu loh. Jadi kalau bukan Mona, mungkin beda. Untuk ngadepin Irwan itu ya memang cocoknya sama Mona. Untuk ngadepin Mona ini memang cocoknya Irwan gitu. Karena itulah kita sepadan. Jadi tiap-tiap orang dengan porsinya masing-masing, dengan pasangannya itu Tuhan sudah bukan menciptakan, bukan bilang, saya salah milih pasangan. Enggak loh, kalau kita sudah dipersatukan oleh Allah, itu bukan nggak ada yang kebetulan atau salah pasangan, kebetulan aja ketemu dia, harusnya aku ketemu yang itu. Enggak, memang Tuhan sudah menciptakan kita tuh pasangan yang sepadan, sehingga kita bisa equal. Nggak ada yang saling lebih, nggak ada yang saling kurang. Kalau misalnya Irwan itu, serba hebat gitu ya, Mona akan jadi minder. Mona nggak akan jadi equal. Mona nggak akan jadi teman yang sepadan. Penolong yang sepadan itu nggak akan terjadi. Kalau ketika Mona jadi hebat banget, Irwan juga nggak akan menjadi teman yang sepadan buat Mona. Nah itulah justru karena Tuhan memberikan kita teman yang sepadan, maka kita bisa equal. Kita bisa menciptakan equality di antara kita, tentunya dengan tidak lupa melibatkan Tuhan. Yes, ini sesuai dengan yang tertera masuk di Kejadian juga ya, Ko Irwan Cemona, bahwa Tuhan itu memberikan pendamping yang sepadan dengan kita. Jadi kalau udah menikah, udah dapet, itu berarti yang di sebelah kita ini, teman-teman yang pasangannya di sebelahnya boleh ditowel, itu adalah sepadan. Jangan bilang lagi, aduh, kayaknya kamu kurang ini, kurang itu gitu ya. Berarti emang itu udah sepadan buat kita gitu. Oke. Ya, teman-teman, saya mau mengingatkan lagi untuk yang mungkin punya pertanyaan gitu ya, boleh ditulis, diketik di chat box ya. Nanti kita akan mulai diskusi waktu di Q&A ya. Aku nanya nih ya, Ko Irwan Cemona ini ya.
kan sering tuh bahwa menikah itu kan tadi dibilang bahwa sebagai sebuah siklus ya. Jadi udah SMP, SMA, pacaran gitu ya, terus kuliah, kerja, siklus gitu. Nah, habis itu menikah tanpa kita tahu nih tadi Cimona bilang, kayak orang naik taksi nggak tahu nih tujuannya mau kemana gitu. Pokoknya nikah aja gitu, nggak tahu deh mau kemana. Nah, ini kan akhirnya orang terjebak dengan peran ya, karena ada budaya di situ juga ya. Sehingga akhirnya kecewa nih, saling kecewa. Si istri kecewa sama suaminya karena dia punya stigma bahwa suami itu harus A, B, C, D. Si suami juga gitu, istri kan harusnya D, E, F, G gitu ya. Nah, ini kalau mungkin ada nih dari teman-teman yang menghadapi situasi seperti ini, apa yang kita harus lakukan nih? Oke, mungkin tim media bisa bantu ke slide bahwa dalam hidup suami istri menurut tadi kata 1055 itu bonum coniugum itu menghendaki agar gagasan cinta ketika kita sudah menikah itu berubah dari ingin dicintai kepada kedewasaan untuk mencintai. Nah, sehingga ketika kita mau mencintai, itu tadi seperti Yoga bilang, take and give itu bisa berubah menjadi kegembiraan ketika kita memberi. Karena ternyata dari awal perjanjian pernikahan kita tuh siap mencintai adalah siap memberikan diri. Sama seperti Tuhan Yesus, dia mencintai kita nggak ada alasan. Ih, ngapain sih manusia itu tidak dari zaman bahula kerjaannya ngelawan Tuhan, ngeselin Tuhan, tapi kok Tuhan selalu mencintai kita dengan memberi. Nah, itulah kita juga merubah dari keinginan untuk dicintai kepada mau mencintai, the joy of giving ya. Dengan mencintai itu kita sebenarnya kita akan merasa happy. Kenapa? Karena kita kita bisa keluar dari diri kita sendiri, kita bisa memberi dan melihat orang tuh bahagia. Ketika kita memberi, terus kita keluar, lepas dari kepada egosentris, keinginan untuk self-center itu, tapi memperhatikan orang lain, itu kebahagiaan yang kita dapat. Kenapa? Kalau kita lebih kepada self-center, yang ada tuntutan, kok gue belum gini ya, kok gue belum dapat ini ya, kok orang lain bisa begitu, kok aku enggak, adanya tumpukan-tumpukan kekecewaan. Tapi ketika kita memberi, artinya apa? Kita sendiri loh yang melakukan, berarti pasti berhasil dong, memberi itu pasti berhasil. Nah, ketika itu kita bisa jadi bahagia karena sukses apa yang kita lakukan. Dengan mencintai, juga masing-masing akan merasakan arti persatuan baru, menjadi satu daging. Itu yang tadi kita bilang, kalian bukan lagi dua, melainkan satu. Jadi kita satu paket. Oh ya, kalau Irwan tuh kurang, aku memberi dari kelebihanku. Kalau aku kurang, Irwan memberi dari kelebihannya Irwan. Jadi nggak ada lagi terasa untuk bersaing. Semua ketika memberi, kita akan menerima jauh lebih banyak. Contohnya, kalau saya membuat Irwan hari ini happy, saya pagi-pagi bangun udah mulai berikan dengan kecupan, dengan kata-kata manis. Yang ada apa? Irwan juga pasti akan memberikan kata-kata manis. Refleksi kan, kita kan kalau banyak cerita itu kita seperti melihat kaca. Ketika kita berteriak, kaca itu juga akan berteriak merefleks. Ketika kita tersenyum, di kaca orang yang di kaca akan tersenyum. Sama juga dengan pasangan kita. Ketika kita bersikap manis lebih dulu kepada pasangan, tentunya dengan rasa percaya bahwa kita saling mencintai, pasangan juga akan memberikan yang baik buat kita. Gitu, Ya, ya. Contohnya ya. Contohnya Contoh. Ini yang Mona cerita tadi, saya pahami betul-betul dan bisa buat sharing, Jose. Jadi waktu aktif-aktifnya kita dua bekerja, anak-anak masih 25 tahun, di bawah 5 tahun perkawinan, wah itu kita kan bersaing. Terus Mona ini orangnya nggak bisa diem. Jadi kalau udah pulang kantor, ngurusin anak, masakan dan segala macam, sebenarnya kan seharusnya bersyukur. Tapi enggak, karena Mona sibuk dengan aktivitasnya, saya diemin aja. Sampai satu waktu sakit. Nah, kalau sakit mulai litani saya keluar. Litani, ya rasain, nggak bisa diem dan lain-lain gitu. Tapi buntutnya dari litani, saya sendiri jadi repot, harus nganterin Mona ke dokter, periksa dan lain-lain. Astaga,
ternyata membuat pasangan nggak nyaman, dia sakit saya katain lagi atau saya ejek gitu. Malah membuat diri saya susah. Harus Monanya sakit, sayanya juga ngurusin Mona dan ngurusin anak-anak, rumah juga saya ngurusin. Kok kayaknya double-double ya. Jadi sekarang sudah lebih paham. Kalau Mona sudah mulai bekerjanya lupa waktu dan mah lebih baik kamu istirahat yuk, temenin saya makan, temenin saya minum gitu, tea time yuk gitu. Jadi nggak usah dilarang, tapi minta perhatian aja. Lalu kalau udah tahu Mona kerjanya berlebih, mau nggak saya pijitin malam-malam? Kamu kan tadi ngajar tiga murid, pasti kepalanya capek, enak kali ya dipijit-pijit gitu. Saya tawarin. Nah itu saya lakukan. Tapi nggak pernah saya bilang, Mona, kok kamu nggak pijitin saya? Pernah dia bilang, badan kamu gede banget sih, Pak. Gitu. Jadi itu, oh ya udah. Nggak bisa tuh equal dalam hal pijit. Gitu. Saya yang lebih banyak pijit. Tapi nggak apa, itu bahagia buat saya. Gitu. Gimana mau ditambahin? Oh, ini kayaknya malam ini dapat bonus nih ya, kayaknya ya. Kayaknya bonusnya banyak nih. Oke, berarti itu ya, kita seiring dengan perjalanannya perkawinan, kita diharapkan untuk saling makin mengenal ya, Ko ya. Saling mengenal pasangan itu tadi. Jadi daripada litaninya keluar tuh panjang lebar, yang dilitaniin juga nanti balas pakai litani lagi, ya. Jadi litani night ya, kan capek ya. Iya. Kita juga yang repot kan gitu. Budak juga ya, Ko ya. Iya. Jadi kita dengan kita saling mengenal, ya udah kita coba untuk kembali lagi yang tadi, berarti kita mensejahterakan apa sih kebutuhan dia gitu ya. Iya, apa yang bisa kita lakukan. Oke. Berarti tadi kalau untuk teman-teman yang mungkin udah terjebak nih, mungkin di dalam kekecewaan karena ada harapan peran ya. Kok suamiku nggak gini, istriku nggak gini, berarti harus kembali lagi ya, Ci, kepada tadi itu. Kita tahu bahwa tujuan perkawinan kita adalah untuk mensejahterakan pasangan kita, sepakat dan sepaket gitu. Jadi harus dihilangkan semua stigma dan dogma perempuan harus di rumah masak, urus anak, cowok nggak boleh ke pasar gitu ya. Bahwa kita tuh setara, tujuannya bukan apa ya, kan ada juga tuh kok Ci, aku baru keinget nih, firman Tuhan yang bilang bahwa istri itu harus tunduk sama suaminya. Nah, apakah istri tunduk kepada suami ini bentuk dari nggak setara nih? Karena kan kalau tunduk kan yang satu lebih rendah daripada yang lain ya gitu ya. Suami berdiri lebih tinggi dari istri gitu berarti. Apakah ini bentuk kesetaraan atau gimana nih? Kalau menurut kami itu bukan salah satu kontra dari equality. Justru itu salah satu peneguhan dari equality. Kenapa? Justru ketika kita setara, perlu kerendahan hati seorang istri untuk tunduk pada suaminya. Dan baca ayat selanjutnya, suami itu harus mencintai istrinya seperti dirinya sendiri. Bayangin, seperti Kristus mencintai jemaatnya. Jadi berat banget loh. Kristus itu mencintai jemaatnya sampai wafat disalib loh. Ada nggak suami-suami di sini yang mau disalib buat istrinya? Ke pasar dulu deh, Ci, mendingan sebelum ngomong disalib. Jadi justru disitulah peneguhannya. Kalau misalnya, berarti satu tunduk, satu di atas, satu di bawah, nggak akan bilang, hai istri tunduklah pada suamimu. Tapi memang sudah seorang istri sudah wajib dan seharusnya gitu kan berada di bawah. Dia nggak perlu menunduk karena justru dia setara, perlu kerendahan hati untuk tunduk. Dan sang suami ketika istri menunduk, cintailah dia, sadarilah bahwa itu adalah satu bentuk penyerahan diri. Penyerahan diri yang luar biasa. Inilah aku. Terimalah aku apa adanya. Mantap. Berarti melihat benang merah yang sama nih ya, Ci, dengan janji perkawinan dengan firman Tuhan itu. Bahwa firman Tuhan juga ternyata sifatnya aktif ya. Bahwa istri harus kita yang tunduk nih, bukan suruh suamimu untuk tunduk gitu ya. Kita yang harus tunduk dan suami untuk mengasihi. Jadi sama-sama nih perintah aktif nih ya, Ci ya. Bahwa kita yang harus memulai the first step itu untuk membuat kesetaraan itu boleh ada demi kesejahteraan dan kebahagiaan bersama. Gitu ya. Betul, Jose. Karena ingat, kita tidak pernah bisa mengubah siapapun.
kecuali diri kita sendiri. Jadi ketika kita berusaha untuk merubah pasangan kita, kekecewaan yang akan kita dapat. Oke. Tapi pada saat kita berubah, pasangan kita juga pasti nanti akan kayak tadi cermin ya, Ci, ya. Iya, betul. Oke, semua dimulai dari situ. Oke, luar biasa banget. Komona sampean ya. Nih, saking hot nih ya. Pak Irwan, Simona, ada ini nggak ya? Maksudnya bagaimana sih cara membangun mungkin value ini nih? Value equality ini kalau misalnya ya itu tadi mungkin ya, kalau pasangan-pasangan mungkin belum punya, bingung gitu loh. Aku harus mulai dari mana nih? Karena udah terlalu kecewa mungkin. Kan tadi kan dibilang kalau ada kekecewaan itu ya udah kembali kita tahu bahwa tujuan perkawinan apa. Tapi kadang kan sulit ya, Coach, kalau misalnya udah ada satu kemarahan, satu kekecewaan, mungkin ada nggak ya tips and trick atau mungkin dari sharing pengalaman selama 23 tahun apa yang Ko Irwan dan Cimona hadapi gitu? Kok sampai di titik ini hari ini, kan dulunya enggak gitu ya? Ya, kalau basicnya sih pasti kita ngomong kembali ke cinta ya. Kita percaya bahwa kita dipersatukan itu karena cinta. Tapi mungkin di slide bisa diarahkan bagaimana untuk mempertahankan relasi. Itu ada sedikit circle. Nah, di sini kita bisa lihat kita mau mulai dari mana sekarang. Ini circle ini akan berputar terus-menerus. Kalau kita sampai di tahap kekecewaan, yang perlu kita lakukan adalah forgive, memaafkan. Karena kita tahu dendam itu hanya merusak diri sendiri. Jadi kita harus memaafkan. Karena kita berdoa Bapa kami loh setiap hari, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang lain. Bagaimana Tuhan mau mengampuni kita kalau kita nggak mau mengampuni orang lain? Bahkan apalagi yang tidak kita ampuni adalah pasangan kita. Yang kita bukan lagi dua, melainkan satu. Jadi pertama adalah memaafkan, forgive, and then love again, mencintai kembali. Ketika kita sudah mencintai seseorang, pastinya kita percaya pada orang. Kita percaya, kita memberikan trust kita menyerahkan diri kita kepada orang itu. Bahwa kita percaya bahwa dia juga mencintai kita, dia akan mengusahakan yang terbaik juga untuk kita berdua. Sehingga akan muncullah respect, rasa menghormati. Jangan menganggap, mana bisa dia begini, mana bisa dia begitu. Dari dulu emang dia begitu kok. Itu namanya nggak ada respect. Percayalah bahwa dia pun mau berubah untuk menuju ke arah yang lebih baik. Sampai hari ini aku juga nggak pernah bilang bahwa Ko Irwan itu udah yang paling sempurna. Karena aku percaya bahwa setiap hari, setiap saat pasanganku ini selalu diubah untuk menjadi ke arah yang lebih baik. Ada penemuan nggak? Ya, demikian juga aku. Nggak bisa aku merasa aku tuh udah segini, udah kurang apa sih aku gitu ya. Nggak bisa. Aku setiap hari harus berkembang menuju ke arah yang lebih baik. Nah, itu kita ada respect kepada pasangan. Lalu ketika kita ada respect, sehingga menimbulkan apa? Menimbulkan keinginan baik, goodwill kita mau berbuat yang baik, kita tahu kita mau melakukan sesuatu untuk kebaikan bersama. Nah, ketika kita jatuh, nggak ada tuh perjalanan yang lancar-lancar, kesandung lah, ada lubang lah, kebelecok lah gitu ya. Kembali lagi kita harus memaafkan. Putar circle ini yang terus-menerus harus kita hayati dan kita lakukan setiap saat, itu yang menjaga kami sampai hari ini tetap happy ya. Dulunya lebih lebar itu, Jadi jaraknya bisa mau forgive aja mungkin 1 minggu gitu ya. Sekarang ya cepat. Cepet ya. Makin lama makin sempit ya kok ya. Puji Tuhan. Oke. Tentunya untuk tadi 5 hal itu love, terus ada trust gitu ya, respect, goodwill, forgive, itu kan bukan hal yang mudah ya. Tapi tadi Ko Irwan dan Cimona di awal bilang bahwa bagaimana Tuhan itu juga harus dilibatkan supaya saat kita nggak bisa mengampuni, kita bisa mengampuni gitu ya. Iya. Nggak bisa melihat mungkin capek gitu ya ngeliat lu berantakan banget gitu. Kita bisa melihat lagi punya cinta mula-mula, kenapa sih aku mencintai dia dan memilih dia gitu ya. Persis Yose, persis. Itu yang kalau Yose nggak ngomong, saya mau ngomong. Jadi gimana tuh, Kak? ya enggak. Jadi maksudnya contoh, kalau saya
saya udah pilih Mona. Loh, kita menikah kembali ke cinta awal tadi kan. Kenapa saya berani ngomong saya ingin mencintaimu seumur hidup saya di janji perkawinan itu. Tapi ternyata yang saya ketemukan ini Mona ini, ya contoh kalau tanaman, ya Mona buah durian gitu. Bagaimana saya mau berharap jadi buah rambutan, nggak bisa. Ya durian dengan tadi satu paket itu, dengan duri-durinya, dengan wanginya yang menyengat, dengan rasanya yang legit itu. Oke. Nagih juga kan Nagih ya durian. Tapi saat ini itu duriannya belum matang-matang banget. Nah itu yang menurut saya kita perlu terus memupuk supaya hasilnya lebih baik duriannya tahun depan, minggu depan gitu ya saya. Luar biasa nih ya, perumpamaannya nih kayak durian nih ya. Jadi ini apanya bisa saya rubah. Bisa menusuk tapi enak juga nih dagingnya gitu ya, Ci ya. Ya. Luar biasa nih, saya harus tanya sama suami saya, jangan-jangan saya kesemek nih. Saya buah apa ya, suami saya bilang kesemek, waduh gawat. Oke, teman-teman, ini kita dari tim Mayo Talks menyediakan nanti hadiah untuk pertanyaan yang spektakuler ya, untuk pertanyaan yang menarik yang nanti akan dipilih sama Ko Irwan dan Cimona. Mungkin boleh nanti sebentar lagi kita akan masuk ke closing statement ya, Ko Irwan, Cimona. Mungkin teman-teman yang punya pertanyaan boleh disiapin, boleh raise hand gitu, atau mau ketik di chat box juga boleh gitu ya. Mungkin yang orang yang ekspresif maunya nanya langsung gitu ya, boleh raise hand aja langsung. Tapi yang malu-malu nggak apa-apa ketik di chat box ya. Oke, mungkin untuk dari malam hari ini ada closing statement nggak, Ko Irwan, Cimona nih, untuk tentang kita udah belajar ya bagaimana membuat equality, kesetaraan itu adalah ya itu tadi balik ya, cinta kita dan mensejahterakan pasangan kita memungkinkan equality ini terjadi gitu. Nah, apa sih closing statement dari Ko Irwan, Cimona gitu untuk kami, pesan-pesan untuk kami teman-teman Mayo? Pesan-pesan dari kami mungkin ya ini ya, jangan pernah berhenti pacaran. Jangan lupakan pacaran. Karena ingat, ketika masa kita pacaran, itu semuanya terasa equal. Kita menempatkan pasangan kan perhatiannya lebih. Umumnya kan begitu ya, udah makan belum, udah ini belum. Pokoknya diperhatikan, saat mau jemput aja udah harus nungguin. Lebih baik nungguin kamu deh daripada kamu nungguin saya gitu ya. Jadi teruslah kita mengingat bagaimana kita dulu mengutamakan pasangan kita. Bagaimana kita melihat nilai-nilai positif dari pasangan kita. Itu akan membuat kita merasa lebih nyaman untuk melakukan segala sesuatunya. Kalau dilihat, nggak usah dicari, yang buruk-buruk itu nongol sendiri depan mata. Karena itulah perlu kita ingat lagi, yuk kita pacaran yuk. Terus berpacaran. Yuk kita ngobrol berdua lagi kayak waktu pacaran. Itu perlu sekali, terus dihidupi. Kalau suami istri, apalagi suami ini mantan pacar saya. Oh saya enggak, kita masih tetap pacaran, saya bilang gitu ya. Oh, mantap. Pantesan itu rahasianya ya, nempel terus nih ya, nggak hilang dari layar nih. Iya. Itu efek virtual background. Oke. Berarti karena ada itu tadi berarti tipsnya adalah tetap pacaran. Ini terus kaitannya dengan equality ini berarti karena tetap pacaran berarti tetap jatuh cinta. Gitu ya, Ko Irwan, Cimona ya. Karena tetap pacaran, tetap jatuh cinta berkali-kali dengan orang yang sama nih. Sehingga akhirnya pada saat kita jatuh cinta, kita akan terdorong untuk memberikan yang terbaik. Mensejahterakan dia, sehingga akhirnya terjadilah kesetaraan ini. Nggak lagi menuntut, tapi what can I do for you, gitu ya. What can bukan apa yang kamu bisa kerjain buat saya, gitu. Tapi kesetaraan itu terjadi karena itu ya, tetap pacaran, cinta itu terpelihara, gitu ya. Terus pemaknaannya ini Yose, kalau yang dari saya, ada lagi. Saya dulu pernah dibilangin sama Mona, nah ini juga pernyataan Mona. Diri kamu tuh, kamu mau buat apa-apa boleh. Cuma ingat di dalam diri kamu tuh ada separohnya sendiri. Saya bingung ya kan. Contoh, terus kan dulu kalau di kantor, kalau dengan teman-teman kantor, rokok ya kan, contoh merokok. Nah terus saya ngerokok, pulang bawa rokok, Mona tanya, loh kalau di dalamnya ada saya, kalau mau nggak rokoknya kamu bagi dua. Saya bingung, bagi dua gimana bagi dua? Iya yang paruh-paruh separuh kanan buat saya jangan kamu acak-acak, itu kan saya punya.
Yang paru-paru kiri boleh. Saya bingung baginya, gimana baginya. Lama-lama pikir nggak masuk akal ini. Tapi saya mau berusaha merendahkan hati saya, iya ya, harus rendah hati. Karena Mona sayang sama saya kali ya. Oke, saya mau berubah. Saya ingat itu separuh itu punya Mona. Jadi kalau mau marah juga, marah. Jangan marah dong sama anak. Tapi kesel banget. Separuh Monanya katanya sabar Mona. Iya saya marah. Marahnya di volumenya harusnya 10 gitu atau 8, saya jadi 4 atau 3. Nah itu tips dari saya. Wah, oke. Berarti tetap harus mengingat. Nah, ini kan berarti juga ingat ada separuh nih, equal lagi ya, Ko ya? 50-50 ya, Ko ya? Oke, berarti saya akan mulai menurunkan kadar marah saya mulai malam ini, Ko. Itu tipsnya. Oke, teman-teman ada yang mau nanya nggak? Ini jangan malu-malu loh. Ini mumpung narasumbernya Ko Irwan dan Cimona juga konselor ya. Halo, Jadi, aku mau tanya. Halo, suara Ya. kedengeran nggak ya? Willy. Oh, Willy. Oke, hai. Oke, Willy. Halo, apakah suara kedengeran? Kedengeran banget. Oke, aku mau tanya ya. Halo, selamat malam, namaku Willy. Kalau tadi dari kalian aku banyak belajar mengenai emansipasi dalam arti status ya, kesetaraan status dan juga di dalam pekerjaan. Nah, yang aku mau tanya mengenai cara mengasuh anak ya gini ceritanya. Jadi kemarin ini kan udah 2 bulan ini pembantu kami pulang kampung karena suaminya kena kanker. Jadi selama ini nggak ada masalah dengan anak kami baru 1 dan baru berumur 3 tahun. Nah selama ini nggak ada masalah. Tapi begitu 2 bulan pembantu pulang, nah istri saya kecapean dia dan akhirnya mulai senewen deh gitu kan. Dia menuntut saya bahwa anak itu ngasuhnya harus sama persis, suami dan istri itu tugasnya sama. Jadi kalau kasih makan, dua-dua harus kasih makan, ganti baju, ganti pup, bersihin pup segala macam gitulah. Untuk kasih makan saya belajar lah, dan kebetulan sih anak saya 3 tahun udah mulai pintar ya kasih makan sendiri, jadi lebih gampang tugas saya. Tapi contohnya ini, misalnya ketika anak saya kan 3 tahun dan perempuan ya, walaupun saya pekerjaan sehari-hari dokter, tapi kalau harus bersihin pup di wilayah organ wanita gitu kan, dekat vagina itu tetap rasanya takut gitu, takut nanti kotoran kalau kesemprot masuk ke dalam gimana ya, jarinya nanti kok malah masuk ke dalam gimana ya kotoran. Jadi saya itu selalu menolak untuk nyebokin anak saya yang perempuan karena takut salah gitu loh. Nah, dilihat dari sudut pandang emansipasi pria dan wanita dalam pola asuh, sebetulnya tugas pria dan wanita itu gimana sih dalam mengasuh anak? Apakah memang sama persis sama tugasnya, bisa dibolak-balik, atau sebetulnya punya ciri khas sendiri? Jadi pria harusnya lebih ngasuh di bidang ini, tugas dia dalam mengasuh anak, perempuan dalam bidang ini gitu. Dan dua-duanya kerjasama. Nah itu yang saya mau belajar. Jadi emansipasi dalam pola asuh anak itu sebetulnya seperti apa gitu loh? Apakah sama persis atau masing-masing punya tugas yang spesial? Terima kasih. Ya. Thank you Willy. Boleh langsung dijawab. Langsung dijawab nih Jose. Langsung Ji. Oke. Thank you Willy pertanyaannya ya. Oke, untuk pola asuh anak mengenai gender ya, berarti kita bicara mengenai gender ini ya. Peran istri, peran suami, dan gender anak juga ini pengaruh nih. Kalau buat kami, itu balik lagi kepada sepakat. Jadi kesepakatan bersama itu kita bicarakan. Pertanyaannya, apakah Willy pernah bicarakan dengan istri mengenai kenapa masalahnya, sebabnya, kenapa Willy ngerasa mungkin takut sehingga enggan untuk melakukan hal itu. Nah, ketakutan Willy itu apakah pernah diceritakan kepada pasangan dan apakah pasangan menangkap perasaan itu? Itu yang buat kami bicarakan. Kalau sama seperti tadi Willy punya pertanyaan, kalau kami kebetulan, kalau saya sangat akrab dari 3 itu sama anak yang cewek, yang bungsu. Nah, waktu kecil itu kata Mona, ini king coil-nya anak kami nih, saya. Jadi kemanapun nempel. Mungkin Yose Budi juga pernah ketemu ya. Jadi dari kecil
sangat akrab. Apapun kalau perlu mandiin sama saya. Nah, ada batasan-batasan yang saya komunikasikan sama Mona. Tadi persis seperti nyebokin gitu ya. Apalagi profesi Willy dokter. Kan ada masalah kebersihan dan segala macam itu yang kekhawatiran. Bagaimana cara nanganinnya? Kalau dulu, Pak, itu vaginanya merah, Pak. Si Mona suka bilang, aduh Mas, sebenarnya itu liatin itu kalau nanti saya nyentuh, terus salah megangnya atau jadi ada sensasi, kan ini kita ngomong usia juga. Tadi anak usia 3 tahun, sih oke. Tapi kalau mulai nanti 5 tahun, nah kita pegang apakah nyaman si anak ini. Nyaman artinya, rasa geli atau rasa apa, nah itu saya bicarakan sama Mona. Lebih baik kamu ya Ma yang pegang, karena nanti caranya aku megang, kan dia juga ngalamin, papa yang pegang. Jadi besok-besok kalau nanti tambah usia lagi, oh cowok biasa kok pegang ini saya. Nah itu kan juga kekhawatiran saya sih, jadi saya komunikasikan lebih mendalam itu sama Mona. Kalau Mona gimana? Ya, jadi kalau buat saya pembagian peran untuk pengasuhan anak itu nggak ada yang pasti dan juga nggak ada yang pasti harus sama. Jadi lebih kepada kesepakatan kita berdua, bagaimana yang lebih nyaman buat kami berdua, saya sebagai istri, Irwan sebagai suami dan sebagai orang tua dari anak itu. Karena anak-anak itu pasti butuh yang figur yang ibu dan bapak yang komplit ya kan. Jadi kalau nggak cuma dekat sama mama, tapi bisa juga dekat sama papa. Nah, tapi sampai di mana pola pengasuhannya dalam arti yang praktikal sehari-hari, apalagi kamu masih 3 tahun ya, itu lagi aktif-aktifnya, lagi seru-serunya ya. Lucu sih, tapi capek banget gitu ya. Apalagi kalian dua bekerja, ini udah nggak ada membantu, udah pasti udah kebayang sih, aku kebayang, ngerti banget. Nah, cuman itu balik lagi. Yang perlu dibicarakan bukan apa yang harus dilakukannya, tapi bukan teknisnya dulu, tapi terutama kepada kalau ada masalah itu, coba bicarakan perasaanmu. Kenapa? Jadi bukan bilang nggak bisa gitu dong, itu kan tugas istri, itu kan tugas suami, itu kan perempuan sama perempuan, laki sama laki. Bukan itunya, tapi lebih kepada why-nya sih, kenapa ya? Aku kok kayaknya aku mau cebokin atau apa, tapi kok aku ada rasa takut atau enggan karena gini. Nah, bagaimana tanggapan kamu? Istri juga Jadi cerita itu perasaannya. ketika pasangan menceritakan perasaannya yang kurang menyenangkan, itu kita bisa harus terima perasaan itu dulu. Setelah itu baru kita, oh ya gimana nggak nyamannya. Nah, terima itu bukan berarti menyetujui ya. Yes, terima itu bukan berarti menyetujui loh. Tapi kita menerima, oke, bahwa kamu punya perasaan itu, it's okay, nggak apa-apa, gitu loh. Nah, setelah itu, ayo kita bicarakan bersama bagaimana mencari solusi terbaik dari rasa tidak nyaman itu. Itu sih dari kami. Moga-moga bisa menjawab ya, Willy ya. Ya, selamat berdiskusi dengan Jessica malam ini, Willy. Oh. Di hari Jumat malam bersama Netflix mungkin ya. Thank you ya Willy. Teman-teman ada yang mau nanya lagi kah? Boleh raise hand? Aku mau nanya dong. Siapa tuh? Oh ya, silakan Bro Adri. Halo, Ko Irwan, Cimona. Halo. Kenalin, saya Adrian. Ini aku dengerin hari ini kok baik banget ya. Satu tuh ya, maksudku di satu sisi kalau aku tangkap itu seolah-olah tidak menempatkan beban kepada salah satu pasangan gitu. Kadang kan yang aku lihat memang banyak dari hal itu kita jatuhnya di situ gitu loh. Jadi kayaknya yang satu bebannya lebih berat, yang satu cuma belanja doang, misalnya kayak gitu ya. Nah, terus yang pertanyaanku tuh kenapa ini nggak populer ya? Maksudnya kalau ini dipopulerkan sebenarnya kan ini bisa menyelamatkan pernikahan gitu loh. Jadi kita masuk dalam suatu pernikahan tuh tidak dengan konsep yang salah gitu loh. Bahwa yang satu harus ini, harus itu, harus ini. Yang satu di rumah aja ngurusin anak kayak gitu kan. Nah, kalau saya sendiri ya, saya sendiri penganut ini, equality ini saya menganut gitu. Jadi sama istri itu kita bisa bagi tugas gitu loh. Tapi ya itu tadi, kenapa ini nggak populer gitu loh.
karena aku lihat kalau ini populer ya, mestinya sih, maksudku pernikahan pasti banyak yang diselamatkan gitu loh. Terus satu lagi ya buat kita ya kan, kita komunitas pasutri ya. Kira-kira cara apa yang paling efektif ya untuk menyebarkan hal ini? Karena di kita sendiri malam hari ini ya, pasti juga ada yang masa sih gitu. Pasti aku yakin. Karena aku dulu misalnya dari keluarga aku juga diajarin kayak gini terus. Sama papaku mesti diomongin, kamu kalau nggak ada duit, istrimu nggak hormat sama kamu. Misalnya kayak gitu ya. Kan itu kan kayak dogma-dogma yang sudah mancep gitu loh. Nah, itu menurut kita sih buat Mayo sendiri sebagai komunitas tuh suatu PR ya. Nah, bisa kasih kita apa ya, insight lah, gimana sih caranya sih gitu. Thank you. Thank you, Adri. Thank you, Adrian. Oke, aku jawab mungkin kalau ditanya kenapa nggak populer, jadi aku juga nggak tahu. Justru ini PR-nya mungkin ya. Nah, untuk pertanyaan kedua, Mayo sebagai komunitas, ayo kita populerkan equality ini gitu ya. Caranya bagaimana? Nomor satu adalah caranya praktekin dulu yuk di keluarga kita. Nah, setelah itu ketika kita mempraktekkan di keluarga kita, anak-anak bisa lihat. Oh, papa mama tuh kayak gitu toh. Oh, ternyata equality itu ada toh. Ternyata kesetaraan gender segala macam itu bukan cuma yel-yel yang berupa harus feminisme atau apa gitu ya, tapi lebih kepada bagaimana kita bisa saling membahagiakan. Equality itu tujuannya untuk apa? Oh, ternyata untuk kita saling membahagiakan. Oh, apa artinya pasangan yang sepadan? Kita diberi Tuhan itu penolong yang sepadan. Itu apa artinya? Oh, ternyata prakteknya seperti ini loh. Karena kadang-kadang seringkali kita di Katolik itu yang sulit adalah kita udah kurang hafal ayat Alkitab. Setelah itu tidak ada prakteknya pula. Ke gereja cuman kayaknya kewajiban ya, misa, habis misa makan bakmi, pulang gitu ya kan. Kegiatan pelayanan ya kegiatan saja. Ada nggak coba kita lihat maknanya, nilainya dari tiap kali kita berkegiatan. Kami kebetulan aktifnya di gerakan Marriage Encounter ya. Karena kami lahir dari situ dan kami ngerasa pernikahan kami diselamatkan di situ. Dan sampai saat ini kami mempraktekkan nilai-nilai kepasutrian termasuk yang equality ini dalam keluarga kami. Anak-anak tahu nggak? Tahu. Papanya sekarang nggak kerja kantoran, tahu nggak? Tahu. Mamanya sekarang juga nggak kerja kantoran, tahu nggak? Tahu. Mereka semua tahu dan mereka tidak ada yang tidak menghargai atau respect sama kami. Bahkan mereka mulai melihat juga bahwa kalau ada apa mereka tuh sharing. Mereka akan tanya, akan cerita sama kami. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa segala sesuatu itu bisa dibicarakan. Termasuk pembagian peran, termasuk keuangan. Itu semua bisa dibicarakan. Jadi nomor satu, bagaimana caranya untuk komunitas Mayo? Ayo praktekin dalam keluarga masing-masing. Kita buat habit baru, kita buat satu pandangan baru mengenai equality ini gitu. Sehingga nanti semua akan terradiasi. Ya, saya mau tambahin buat ini ya, dari yang Mona ya. Kalau saya dari sisi yang ini Adrian, dari sisi yang spiritual dikit. Ya. Kita ini bangga banget komunitas Mayo sangat apa ya peduli juga dengan seperti NA dengan kepasutrian. Karena kita pasutri ini harus lihat hebatnya kita apa hebatnya. Maksudnya hebat dari yang spiritual ini. Kita ini dari sakramen baptis, dari baptis nih Adrian dengan pasangan ya, Irwan dengan Mona, Yose dengan Budi gitu ya. Nah, itu dari sakramen baptis itu kita diangkat dua yang punya sakramen baptis kan kita berdua nih. Lalu masuk lagi dalam satu sakramen yang namanya sakramen perkawinan. Tadi di awal Mona udah jelasin. Itu bangga banget. Dari 7 sakramen kita punya sakramen perkawinan loh. Dan nggak bedanya sama Romo yang punya sakramen imamah. 6, jadi kita ada 6. Ya, kita ada 6. Nah, Romo juga punya itu ya, 6.
Kenapa kita pasangan-pasangan kok nggak dipopulerkan? Ya ini, tangan-tangannya yuk kita tunjukkan dan populerkan. Karena banyak orang yang berpikir, oh saya sudah diberkatin di gereja, udah pulang. Tapi nggak bangga bahwa kita ini hadir Mona dan Irwan sebagai satu sakramen. Nah itu yang pemahaman dalam tentang sakramen itu yang, oh sakramen kemarin di gereja kok. Bukan, sampai hari ini loh. Mona ini sakramen bagi saya. Gitu. Oke, oke. Semoga menjawab ya Bro Adri ya. Dari manggut-manggutnya nih kayaknya menjawab banget nih ya. Oke. Iya. Jadi ini ada satu pertanyaan lagi, boleh ya? Ko Irwan, Cimona ya. Tahu pertanyaan sedikit ya. Dari Widi, aku bacain ya. Coach, untuk pria yang saya banyak lihat ketika tidak berperan sebagai breadwinner atau provider dalam keluarga, maka akan ragu menjalankan peran sebagai imam dan kepala dalam keluarga. Dampaknya ada dua, mungkin akan meminta istri untuk mengalah, tidak usah bekerja, sehingga ekonomi keluarga dikorbankan, atau jadi pasif, dan terserah istri aja jadi penurut atau pengekor. Kepercayaan diri suami pun jadi turun. Ada tipsnya kah untuk membangkitkan semangat atau kepercayaan diri para pria atau suami ini? Apa yang harus dilakukan oleh suami dan apa yang harus dilakukan istri untuk bisa membangkitkan kepercayaan diri suami yang mengalami hal ini? Boleh, silakan, Ko Irwan Cimona. Aku ya? Ya, boleh. Oke. Jadi cintai cowok tuh, meningkatkan kepercayaan diri. Iya. Imam. Kalau tadi ngomong imam, nah seru nih. Kalau ini ngomong imam, raja, ya kan, dan nabi. Nah ini kaitannya ke situ ya. Kalau saya juga dalam posisi pernah seperti itu ya, dalam arti menuntut tadi rasa bersaing dan rasanya kok kalau nggak jadi provider nih rasanya aku nggak berharga, aku nggak ada semangatnya. Tapi saya lihat lagi dari tiga tadi kan, imam, raja, dan nabi. Saya punya kok kualitas. Saya kalau ditanya-tanya sombong-sombongan, saya lebih rajin berdoa, saya lebih rajin menghadiri ekaristi atau ngajak-ngajak yang hal spiritualitas ya. Terus saya juga kalau doa mulai rosario ya udah, ayo anak-anak, Mona, udah kayak kepala sekolah kata Mona kalau di rumah. Lalu kalau dua sudah saya pegang, satu nih yang raja ini. Jadi saya nggak bisa memberi nafkah yang utama bagi keluarga. Nggak menjadi saya kendor. Tapi kalaupun sampai tadi bilang, oh bagaimana membangkitkan semangat, saya pikir kita harus lihat diri kita nih unggul kok. Diri kita unggul, diri kita masih dicintai dan layak dicintai. Bukan kita sombong nih, aku merasa berharga, terus jadi Mona harus menghargai aku. Aku berharga, meskipun dengan kelemahan-kelemahanku. Dan buktinya Mona masih ada di sampingku. Gitu. Mona tambahin. Ya, kalau yang aku lihat dari sisi aku ya, dari sisi sebagai istri melihat gimana sih caranya Irwan itu meningkatkan semangatnya gitu ya, supaya ketika dia jadi nggak breadwinner adalah kita selalu balik lagi kepada Tuhan. Jika kita menghadapi problem pertama kali di PHK segala macam, kita doa. Kita doa bersama, kita doa pasangan, kita serahkan semuanya kepada Tuhan dan kita bilang, Tuhan, kami nggak tahu, tapi kami percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kami nggak tahu, mungkin saat ini kami bodoh, kami nggak ngerti maksudmu apa. Tapi kami percaya apapun yang kamu lakukan, biarkan terjadi dalam kehidupan kami, itu pasti untuk kebaikan kami. Jadi mungkin saat ini ketika Irwan tidak bisa menjadi pencari nafkah utama, itu mungkin Tuhan sedang mengajarkan saya untuk tetap setia. Bagaimana saya bisa setia ketika Irwan tidak bisa menjalankan perannya sebagai pencari nafkah utama. Dan juga Tuhan mengajarkan kepada Irwan untuk bisa rendah hati. Bagaimana kamu bisa rendah hati ketika sekarang kejadiannya dibalik, kamu harus menjadi saat itu menjadi bapak rumah tangga ya, karena teman saya yang kebetulan saat itu mencari nafkah. Gitu. Nah itu bagaimana? Jadi banyak hal yang akan Tuhan ajarkan melalui kejadian peristiwa-peristiwa dalam hidup kita. Itu butuh apa? Butuh kepekaan.
Jadi percayalah para suami yang misalkan ngalami hal-hal seperti Irwan, itu bukan kebetulan kok. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kita nggak tahu. Saat ini memang kebetulan berkat mungkin dari istri. Nah, tapi nanti kita nggak tahu apa yang Tuhan mau lakukan buat kita. Dan lagi untuk istri gimana bisa meningkatkan kepercayaan diri suami, menerima dan nggak pernah menyalahkan. Semua dibicarakan dengan baik-baik. Lalu kamu bilang sepaket dan sepakat dalam Mayo itu luar biasa. Kata-kata berkat adalah sepaket dan sepakat itu dilaksanakan, dihidupi, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu banget banget. Ketika kita bisa menghayati hal itu akan membuat kita menjalani hidup tuh menjadi lebih mudah dan nggak melihat itu menjadi suatu masalah yang besar gitu loh. Itu hanya bagian dari kehidupan kita aja yang pasti kita akan lewatin. Tapi doa itu kan dalam tingkah laku ya. Kalau kita ngomong tadi doa pasangan, itu benar-benar Mona ngucap mendoakan saya dan saya juga mengucap doain Mona. Tapi kadang-kadang ya ini teman-teman juga nggak berpikir oh enak aja. Kadang-kadang macet kita punya doa. Saat macet Tuhan, saya nggak bisa ngomong Tuhan. Kerasnya saya ngomong sama Irwan, Mona ngomong, itu ngomong dalam doa itu. Tuhan, saya kesel banget Tuhan. Hati saya marah, tapi saya tetap harus berdoa dan mengampuni. Dan izinkan saya dengan waktu yang saat ini saya bisa genggam tangan Mona yang masih hangat. Saya merasakan dari banyak kejelekannya, saya masih bisa merasakan waktu yang Kau berikan bagi kami. Sorry Tuhan, doanya nggak lama Tuhan, amin. Gitu. Jadi para suami, para bapak, jangan pernah lelah untuk menjadi imam, karena kami butuh kok. Kami butuh sosok imam, raja, dan nabi dalam keluarga. Itu peran seorang suami yang sangat kami butuhkan. Oke. Jangan pernah lelah. Luar biasa. Terjawab ya, Widya. Luar biasa nih dari sisi suami dan istri sekaligus paket komplit malam hari ini. Oke, ini udah jam 9 nih ya, Jumat malam. Semoga tadi kan tipsnya, closing statementnya supaya jangan berhenti pacaran ya, supaya pacarannya bisa panjang nih. Jadi aku mau sebelum kita closing ya, Ko Irwan, Cimona, ini kemarin aku inget tuh sempat ngobrol-ngobrol sedikit teman-teman sama pasangan luar biasa ini. Ada cerita tuh tentang filosofi lilin sih. Ya kan, mungkin menambah romantisme malam hari ini, boleh diceritain tuh lilin ya kan, candlelight atau gimana? Yeay. Gimana tuh? Ini komunitas Mayo nih luar biasa banget ya. Mereka baru tahu loh bahwa disediakan hadiah yang begitu luar biasa gitu ya. Kenapa dipilih lilin? Kenapa? Karena sesuai dengan topik equality malam ini. Sebuah lilin itu terdiri dari sumbu dan lilinnya ya, pastinya ya, satu paket. Tuh. Kalau sumbunya doang nggak bisa nyala, lilinnya doang juga nggak bisa nyala. Nah, tapi siapa yang bisa berlaku sebagai sumbu, siapa yang bisa berlaku sebagai lilin, itu bisa kita suami istri dilambangkan, kita bisa bertukar peran di situ. Mungkin saat ini istri yang jadi sumbu, suami yang jadi lilin. Suatu saat suaminya jadi sumbu, istrinya jadi lilin. Tapi ketika sumbu dan lilin bekerja sama, membuka hati, membuka diri, dan Tuhan menyalakan api, lilin itu akan berfungsi menerangi sekitar. Dan luar biasa. Harus rela juga ya, kehilangan sumbunya dan juga kehilangan hari-hari meleleh. Untuk bisa menyala itu harus ada pengorbanan. Yes. Ada pengorbanan. Luar biasa. Filosofi lilin, jadi ya saling memberi tadi ya. Balik lagi tuh janji aktif ya, bagaimana kita saling memberikan diri kepada pasangan kita ya. Oke. Thank you banget. Dan Ko Irwan, Cimona, ini kan karena filosofi lilin nih, biar ingat terus nih, nggak lupa nih ya. Kita bener-bener mau kirim lilin nih. Buat tadi ada yang tanya nih 3 orang, ya kan? Wow. Ada Bro Willy, Bro Adri, sama si Swidi. Nah, mungkin boleh dipilih tuh dari 3 ini, ada dua lilin yang akan dikirim nih. Ya kan? Aduh.
Ah, Kayaknya gini Yose, daripada dari 3 itu dipilih 2, kalau komunitas Mayo udah sediain 2, yang satu kami deh yang sediain. Asik. wah mantap. Jadi ada 3 nih ya. Yes. Iya dong, kasihan dari 3 masa cuma 2 yang dipilih, nanti satunya kan sedih dong. Aduh, Jadi luar biasa. satunya kami yang kasih, nanti kami kasih ke ini. Wah, kasih ke Yudi ya, boleh kasih ke Yudi ya. Yudi Nisa ya. Oke, berarti tadi yang 2 untuk Adrian dan Willy ya. Oke, ini Adri dan Widi ini suami istri nih. Jadi kebetulan mereka pacarannya agak lama nih, karena lilinnya banyak ya, ada 2. Gitu. Jadi supaya equal. Oke, ini sebelum kita selesai masuk ke pengumuman, mungkin aku akan ada sedikit aku highlight dari diskusi kita malam hari ini, yaitu bahwa kita harus selalu mendasarkan pasangan suami istri kepada janji perkawinan ya. Janji perkawinan ini sebagai suatu landasan dan pegangan kita untuk berjalan menuju ke tujuannya. Karena perkawinan itu harus ingat bahwa kita berdua menikah, kita punya tujuan untuk mensejahterakan pasangan kita, gitu. Dan kalau kita mensejahterakan pasangan kita fokusnya adalah memberikan kebahagiaan buat pasangan kita, gitu. Jadi di situ memungkinkan terjadinya kesetaraan di dalam hidup rumah tangga, karena nggak lagi menuntut, nggak lagi meminta hak kita, tapi apa yang bisa kita lakukan untuk pasangan kita. Dan menuju ke sana tetap harus sepakat dan sepaket, gitu ya, Ko Irwan Cimona. Iya. Jangan lupa jadi lilin, berkorban, memberikan diri satu sama lain kepada pasangannya. Ini Jumat malam, Jumat lilin, sejuta lilin ya. Oke. Terima kasih banyak Ko Irwan Cimona untuk sharingnya, untuk ilmunya yang boleh berbagi sama kami malam hari ini, sangat memberkati, sangat menginspirasi. Jangan kapok kalau diundang lagi. Jangan kapok, mohon maaf kalau kamu itu suka ngawur-ngawur bicaranya. Sangat menginspirasi. Semoga Tuhan terus memberkati karya-karya pelayanan Ko Irwan Cimona, selalu menjadi berkat di mana-mana Tuhan mengutus. Ya, oke. Teman-teman, sebelum kita tutup dengan doa, boleh dibantu dari tim digital untuk pengumuman. Ya, ini oke. Teman-teman, kami mengundang untuk menghadiri Mayo Premier. Apa itu Premier? Nggak cuma bioskop yang ada Premier, Mayo juga ada ya. Itu prayer meeting and gathering gitu. Di tanggal 3 Desember, Mayo Premier itu setiap Sabtu pertama, jam 6:30 malam di Uang Plaza. Ya, khusus untuk tutup tahun nih, ya nggak cuma lilin yang ada 3, pembicara juga ada 3 nih. Untuk Mayo Premier kali ini ya, teman-teman. Jadi ada worship night, speakernya ada 3, sama kayak lilin malam hari ini ada 3 juga ya. Jadi kita mengundang teman-teman untuk hadir bersama-sama kita menutup tahun 2022 ini dengan ucapan syukur dan dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan ya. Mari bergabung bersama dengan kami. Untuk Mayo Talks, tadi saya umumkan bahwa Mayo Talks ini biasanya di Jumat yang ke-4. Ya, setiap Jumat yang ke-4. Tapi nantikan untuk tahun 2023, tahun baru, kegiatan baru, kejutan yang baru ya, cinta yang baru. Jadi nanti Mayo akan punya program-program, apakah ada Mayo Talks dengan kemasan yang lebih menarik atau apa, teman-teman stay tune sama Mayo ya. Juga follow IG kita di @komunitasmayo. Oke. Ya, itu aja pengumumannya. Kita akan tutup dengan doa. Sebentar, kita akan akhiri dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan malam hari ini. Kalau begitu banyak hal yang boleh kami pelajari dari pasutri yang Kau kirimkan malam ini. Kami percaya Tuhan, kalau malam hari ini Ko Irwan dan Cimona boleh hadir di tengah-tengah kami bukan sebuah kebetulan. Tapi Engkau sendiri yang sudah mempersiapkan mereka jauh hari untuk malam hari ini boleh sharing bersama dengan kami. Biarkan apa yang mereka sharingkan, apa yang mereka alami Tuhan, bukan suatu kebetulan apa yang mereka alami, tapi apa yang mereka alami boleh menjadi berkat bagi kami semua. Boleh menjadi inspirasi, boleh menjadi satu penguatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau juga terus memberkati pasutri ini,
ketiga anak mereka, segala karya pelayanan mereka, usaha mereka, tidak sekalipun Tuhan keluarga ini terluput dari tangan-Mu. Tapi biarlah tangan kasih-Mu yang terus menyertai Ko Irwan Simona, anak-anak serta keluarga besar mereka dan juga pelayanan mereka. Terima kasih Yesus untuk malam hari ini. Kami mau tutup malam ini. Biarlah cinta-Mu yang boleh terus ada di tengah-tengah kami dan pasangan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, terima kasih untuk partisipasinya malam hari ini. Kita jumpa lagi di Mayo Premier tanggal 3 Desember hari Sabtu. Ya. Oke, bye-bye. Thank you ya, Ko Irwan Simona. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, ya kasih-Mu yang mulia, tiada terselambi, besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku, tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya, puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Na, 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 oh, na, 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 Yesus Tuhanku. Tes. Permisi.